Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 di Universitas Islam Malang. Pada kesempatan hari ini, kami sebagai kelompok 1 yang beranggota Alifia Diasmardiana, Afid Fidianingsih, dan Chandra Widi Hartato. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang topik 1 dari materi pembelajaran pemahaman peserta didik dan pelajarannya. Baik, yang pertama kami berangkat dari suatu soal yang ada di LMS, yaitu bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme dalam kelas atau dalam pembelajaran. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik, yang mana teori behavioristik adalah pendekatan belajar dalam behaviorisme tidak terlepas dari suatu stimulus yang digunakan guru agar siswa mampu mengulang perilaku sesuai yang diharapkan guru. Jadi teori behavioristik itu membutuhkan suatu alat bantu, yaitu adalah stimulusnya. Bisa kita gunakan stimulus itu berasal dari reward ataupun berasal dari pujian. Nah, stimulus ini dilakukan secara berulang sehingga terbentuklah perubahan perilaku ataupun pembelajarannya, berhasilnya tercapainya suatu pembelajaran. Jadi stimulus sesungguhnya menjadi sebuah perangkat dari suatu pembelajaran dalam teori behavioristik tersebut. Baik, selanjutnya contoh penerapan behavioristik dalam kelas. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita menerapkannya. Yang pertama, guru melakukan umpan balik atau melakukan stimulus tadi pada hasil kerja siswa berupa pujian. Jadi ketika siswa itu mendapatkan suatu penghargaan ataupun pencapaian yang luar biasa, kita menggunakan pujian ataupun reward, ya, reward tadi hadiah atau imbalan, dan pujian seperti good job, great job, excellent, seperti itu. Jadi kita memberikan pujian kepada siswa kita ketika mendapatkan hasil yang pencapaian yang tinggi. Selanjutnya, dengan adanya penguatan-penguatan seperti pujian ataupun stimulus lainnya, reward, imbalan ataupun motivasi, diharapkan prestasi siswa itu akan semakin meningkat karena motivasi, pujian, stimulus tadi, ya. Sehingga guru bisa dengan baik memberikan komplimen atau pujian kepada siswa yang memiliki pencapaian yang tertinggi. Jadi apabila dalam satu kelas itu ada peserta didik yang mendapatkan pencapaian ataupun nilai yang luar biasa di akhir pembelajaran, kita memberikan pujian, dipuji di depan kelas, yaitu bersama-sama di kelas. Jadi kita menunjukkan bahwasanya partisipasi untuk memuji stimulus tadi dari behavioristik. Nah, harapan dari stimulus tadi, siswa dapat mendapatkan motivasi agar lebih giat lagi dalam belajar dan agar lebih giat lagi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai seorang peserta didik, seperti itu. Contoh penerapan teori kognitif di dalam kelas. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus fokus pada berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Bisa dalam bentuk keterlibatan siswa dalam berbagai kegiatan. Misalnya, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya, melakukan trial and error, dan memperbaiki kesalahannya berdasarkan hasil proses belajarnya. Salah satu contoh adalah siswa diminta untuk membuat teks eksposisi, ajakan atau iklan. Melalui keterlibatan ini, siswa diajak untuk mensosialisasikan isi iklan dengan bertanya. Selain itu, mereka memiliki kesempatan mengkoreksi kembali apakah iklan tersebut sudah efektif dalam mengajak sasaran masyarakat atau penonton. Penerapan teori konstruktivisme dalam kelas. Yang pertama, memberikan inisiatif pada siswa agar bisa lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siswa bisa menjadi problem solver dan bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran mereka sendiri. Salah satu contoh adalah memberikan teks prosedur bahasa Inggris. Misalnya, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok nantinya akan diberikan kesempatan untuk membuat teks prosedur berdasarkan tema yang diberikan.
Setelah mereka memahami tentang cara membuat sesuatu, setiap kelompok mampu menulis teks petunjuk. Kemudian dari situ, guru membantu memahami arti teks prosedur. Selanjutnya, model-model pembelajaran konstruktivisme yang terdiri dari cooperative learning, yaitu belajar secara berkelompok, dan selanjutnya discovery learning untuk menemukan secara saintifik, active learning, reception learning, assisted learning, dan contextual teaching and learning. Setelah itu, kita akan berlanjut tentang pembahasan kasus pertama, yaitu Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusi dari kasus pertama, guru perlu memahami mengapa Tania merasa tidak mampu dan pesimis menjadi orang yang sukses. Kemungkinan Tania memiliki pengalaman seperti kegagalan dalam hidup. Sebagai penerapan behavioristik berupa pengalaman dan kebiasaan, jadi Tania perlu diberikan motivasi secara berulang-ulang. Contohnya, Tania tidak paham arti vocab tertentu. Berikan target menghafal 5 vocab per hari. Jika ia berhasil, ia bisa diberikan pujian dan diberikan seperti bintang sebagai reward. Dari motivasi tersebut, Tania pasti bersemangat menghafal vocabulary yang lebih banyak lagi di hari-hari berikutnya dengan reward seperti bintang yang lebih dari 5 tadi. Oke. Dan selanjutnya adalah kasus 2, di mana kasus 2 ini adalah seorang anak bernama Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi ia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Sebagai solusi dari kasus 2, guru dapat memberikan waktu sebentar untuk berbicara dengan Samuel. Karena Samuel memiliki harga diri yang tinggi, maka guru melibatkan Samuel dalam kegiatan kelas. Anggaplah Samuel sebagai pemimpin yang bisa dipercaya, sehingga dia bisa diberikan amanah untuk ditugaskan sebagai ketua piket atau ketua kelompok belajar. Namun untuk memberikan motivasi agar tidak merasa takut gagal, guru bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada Samuel agar Samuel bisa memberikan contoh yang baik pada teman-temannya, sehingga Samuel bisa menjadi contoh yang baik bagi semuanya. Salah satunya, Samuel bisa menata ruang kelas atau mengajak Samuel untuk bisa menjadi orang yang berhasil bagi teman-temannya. Dia mempunyai harga diri yang tinggi, tapi guru bisa memastikan bahwa harga diri yang tinggi harus diberikan batasan agar Samuel tidak menjadi orang yang sombong dan selalu rendah diri pada teman-temannya. Pastikan semuanya itu dia bisa bersosialisasi dengan baik. Baik, untuk kasus 3 yaitu Sandra, 13 tahun umurnya, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka atau teman-temannya yang ada di kelas. Baik, untuk solusi yang kasus ketiga, yang mana Sandra tadi 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, solusinya adalah usia Sandra bisa dikenal 13 tahun itu cenderung emosional. Sebagai guru, kita bisa menyadarkannya dengan cara yang lain supaya tidak terkesan menasehati Sandra tadi. Guru bisa memberikan sebuah contohnya yaitu ketika ada pembelajaran kelompok. Nah, misalnya Sandra terus meremehkan temannya dan merasa paling baik. Ketika belajar kelompok, dia tidak ada teman untuk berkelompok, jadi temannya menjauhinya, seperti itu. Kembalikan pertanyaan pada Sandra, apakah dia bisa bekerja sendiri menyelesaikan tugas kelompok yang banyak, sedangkan dia meremehkan orang lain, dan apa yang terjadi jika semua teman tidak menghargai dirinya. Lalu berikan motivasi pada Sandra bahwa dia akan menjadi siswa yang lebih hebat, karena tidak hanya pintar, dia juga punya sifat yang rendah hati. Jadi kita harus menekankan bahwasanya sifat pintar itu harus diiringi dengan rendah hati dan tidak boleh sombong ataupun meremehkan orang lain, karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau individual. Nah, selain itu menghargai teman yang mau saling belajar dengan teman yang lain, itu adalah sikap yang baik. Tindakan seperti itu tidak bisa dilakukan sekali saja. Jadi kita harus terus menasihati Sandra agar memiliki sikap rendah hati dan tidak meremehkan orang lain, seperti itu. Ada Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini dia tinggal bersama bibinya. Dan Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Solusi dari kasus 4 menurut saya adalah Robert sudah mulai berada pada fase pencarian jati dirinya.
Namun, motivasi di sekolah tidak hanya dipengaruhi dari lingkungan sekolahnya, melainkan juga dari lingkungan keluarga. Melihat dari kondisi Robert yang tinggal bersama bibinya, untuk mengetahui penyebabnya, seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu mengenai rekam jejaknya. Setelah mengetahui observasi rekam jejak dari Robert, kita bisa memastikan dahulu mengenai lingkungan rumahnya. Ajak salah satu keluarga, misalnya bibinya, supaya bisa menjadi satu tujuan untuk menumbuhkan motivasi sekolah Robert. Jika masalah tujuan dengan bibinya sudah sejalan, barulah kita memberikan motivasi pada Robert. Seperti contoh, kita bisa memberikan contoh orang lain kepada Robert tentang orang-orang yang putus sekolah, bisa menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, atau bisa menyesal karena tidak menjadi orang yang sukses di kemudian harinya. Berikan motivasi kepada Robert dan pastikan resiko yang akan terjadi jika Robert tidak bersemangat apabila dia tidak bersekolah. Seperti itu. Baik, saya rasa sekian dari presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.